Nuri, sini Nuri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya anak-anak ustazah, kelas 8. Tadi nama yang remedial udah masuk di grup? Ada enggak? Ya, dikit yang remedial ya, alhamdulillah. Semoga nanti di semester depan nggak ada yang remedial ya anak ustazah. Ya anak ustazah, nanti untuk yang remed ada nih, hadir nih yang remed. Ustazah lupa pula namanya, nggak bawa HP nih. Kelas 8A kalau nggak salah tadi cuma 3 orang ya. 8B ada 4 ya, 4 apa 3 orang. Ada nih yang hadir di sini. Yang remedial ada yang hadir di sini. Mana suaranya? Kaila Farda, Firawinokan ada, Wafik ada, nggak ada. Nanti Ustazah kirim ya tugasnya apa ya di grup ya. Mungkin nggak di sini, di grup aja nanti Ustazah kirim. Ya anak Ustazah, materi terakhir kita tentang apa? Ada yang ingat? Coba lihat catatannya. Rizky Adelia, Lutfi, Akila, apa kak materi terakhir? Apa? Tengok catatannya, jangan-jangan gak nyatet. Siapa yang ingat? Nyatetnya belum sampai renang. Materinya udah kita sampai renang ya. Renang apa kemarin? Renang apa Nabila Putri? Renang gaya? Iya, renang gaya dada. Udah ya kemarin videonya ya. Udah masuk ujian juga Ustazah buat. Jadi anak Ustazah untuk renang gaya dada, kemarin kan Ustazah sudah kasih video pembelajaran. Jadi itu aja yang anak Ustazah pahami. Itu lebih mudah memahaminya daripada mungkin di buku. Di buku boleh juga ya dibaca menambah wawasan ya. Cuma untuk anak Ustazah menghafal, di situ lebih detail. Kenapa? Karena langsung teknik renang, kemudian apa? Cara melakukannya, misalnya sikap tangan seperti itu ya. Nah, kalau di buku ini, nah memang juga bisa ya caranya, tapi dibantu teman ya, menambah wawasan lah ya untuk di buku maupun video pembelajaran kemarin Ustazah bagikan ya, Ustazah berikan ke anak-anak Ustazah, itu dicatat ya, dilihat lagi videonya, dicatat ya secara teknis, sikap lengannya bagaimana, sikap badannya bagaimana, cara pengambilan nafas bagaimana, sikap kakinya bagaimana anak Ustazah ya kan. Kalau ini kan anak Ustazah banyak kali lagi harus dibaca kan. Nah tapi kalau mau menambah pemahaman ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghafal anak Ustazah mungkin lebih mudah dengan materi video pembelajaran yang sudah Ustazah berikan ya. Nah ini juga jelas sebenarnya di buku, cuma terlalu banyak ya, nggak masalah yang mana aja, tapi ingat dicatat ya, nanti bisa di semester keluar lagi ujiannya, di ujian semester ya keluar lagi. Baik anak Ustazah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi?
kita masuk materi baru. Kalau nggak salah kita ada 2 judul lagi anak ustazah, bab 9 dan bab 10. Masih ada yang belum mengirimkan ujian praktek? Ada? Siapa orangnya? Ada, nanti ustazah data kembali ya. Elva Roro, Viola, Danisa Haura, Natika Ola. Anindi udah ngirim ujian praktek, Anindi? Udah. Gafira, Fani nih belum nih, Fani belum ya, Fan? Ya, ini yang ikut Zoom 31. Ya, anak ustazah, paket dari pemerintah sudah masuk kan? Harusnya yang ikutin Zoom bisa lebih banyak lagi ya. Ini belum sampai 1 kelas. Paket dari pemerintah udah masuk. Jadi anak ustazah bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Iya, tetap mengikuti aktif pembelajaran Zoom ya anak ustazah. Ya anak-anak ustazah sekalian, jika tidak ada yang mau ditanyakan, ya kita masuk ke materi baru. Tapi ingat ya, nanti ustazah data ulang yang belum ujian praktek ya. Jadi anak-anak ustazah yang di sini yang belum ujian praktek segera kirimkan. Ya anak ustazah, nanti nilai prakteknya 0 nanti. Kalau nggak ujian praktek, nilai prakteknya kosong. 0 di situ. Ya, jadi diselesaikan kewajibannya. Masih ada waktu sampai hari Senin. Ya, diselesaikan. Ya, kita masuk materi baru, pencegahan pergaulan bebas. Nah, anak ustazah, biasakan ketika ustazah, kan itu seperti renang itu kan materinya ada beberapa kali pertemuan, tidak hanya sekali. Ya kan anak ustazah, sekali 2 kali. Ya, setidaknya anak ustazah selesai mencatat materi itu. Baru ketika masuk materi yang barunya lagi, anak ustazah sudah juga mulai menyatat materi yang baru, jadi nggak ketinggalan catatannya. Materinya jalan terus, tapi catatan anak-anak ustazah ketinggalan. Ya, terakhir nanti mau ujian baru sibuk, catatannya belum lengkap. Nah seperti itu. Ya. Dan sekali lagi kita sudah ada 2 kali tugas ya anak ustazah. Ustazah udah ada 2 kali ngasih tugas. Jadi kemarin ada beberapa yang udah ustazah ingatin, ustazah tagih tugas-tugasnya. Dan itu ustazah berharap juga jangan sampai ketinggalan. Karena itulah yang membantu nilai semester kalian nanti. Itulah yang membantu nilai semester kalian anak ustazah. Jadi kalau kalian nggak kerjakan yang 2 tugas itu, nah nanti bisa di semester kalian remedial ya, karena kan anak-anak saja sudah tahu nilai raport itu penggabungan dari nilai latihan atau nilai tugas harian, nilai pertengahan semester, nilai ujian tulis semester. Nah itu ada rumusnya, itulah dapat nilai raport. Tapi kalau nilai harian anak-anak ustazah kosong 0, macam mana nilai raportnya nanti, ya kan? Jadi semangat anak ustazah ya. Anak ustazah nggak terasa ini, udah detik-detik mau naik kelas 9, nggak terasa anak ustazah, udah mau kelas 9, ya. Udah setahun kita daring, ya. Kemarin dimulai dari bulan 3, ini sudah bulan 3, udah setahun kita daring, anak ustazah. Jadi nggak terasa udah mau naik kelas 9. Jadi harus lebih giat lagi belajar, karena di kelas 9 pelajaran juga akan semakin tinggi. Ya. Jadi harus tetap semangat menyelesaikan tugas-tugasnya. Ustazah juga ngasih tugasnya nggak banyak-banyak, 5 soal. Itu pun pilihan berganda. Jadi nggak sulit, ya. Jadi harus semangat. Ya, anak ustazah, kita nggak terasa ini nanti. Bulan depan, bulan 4, nah kemudian akhir bulan 4 udah libur. Sampai bulan 5 masuk lagi belajar, kemudian gak lama ujian semester di awal bulan 6. Ya. Jadi habis lebaran ujian. Jadi anak ustazah persiapkan dirinya. Ya walaupun daring,
kita sudah terbiasa dengan daring ini, ya tetap harus lebih ya semangat ya. Jadi jangan jadi kendala ya anak ustazah daring, tetap juga harus semangat. Baik anak ustazah, kita lanjut materi kita ya anak ustazah. Nah, kita lihat di sini pergaulan bebas. Pernah dengar kata pergaulan bebas? Pernah ustazah, inilah yang marak terjadi di masyarakat sekarang ustazah, iya kan? Ya anak ustazah. Pergaulan bebas ini banyak menimpa usia remaja. Ya, mulai dari usia anak SD, bahkan sekarang ini bahkan bukan hanya remaja. Ya, dari anak SD kelas masih kecil lagi kadang ya, masih kelas 3 SD, 4, 5, bahkan kelas 6 ya. Nah, itu sudah ada yang mungkin balik ya. Banyak sekali kasus yang terjadi karena pergaulan bebas nih. Nah, kita lihat dulu ya anak ustazah, pengertian pergaulan bebas. Apa sih dari pengertian dari pergaulan bebas tersebut ya? Kita lihat di sini pengertian. Ya, di sini ada pengertian pencegahan ya, pencegahan. Nomina kata benda ya, nomina itu adalah kata benda, proses, cara ya. Pengertian pencegahan ini anak ustazah ya, proses, cara, pembuatan, mencegah, pencegahan, penolakan. Nah, itu pengertian dari pencegahan ya. Misalnya usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah serta sedang diseminarkan ya, sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi. Nah, ini menurut pencegahan menurut apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Ini pengertian pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Pencegahan, penolakan. Nah, itu ya anak ustazah. Nah, kita lihat pengertian pergaulan. Apa itu pergaulan? Pergaulan di sini artinya apa? Proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu. Dapat juga oleh individu dengan kelompok. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, nah, bahwa manusia sebagai makhluk sosial, atau istilah lainnya politation ya. Yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Ya. Atau bisa kita katakan manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, ada manusia yang enggak butuh bantuan orang lain anak ustazah? Ada tidak? Ada? Ada? Enggak ada. Contohnya apa? Manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Contohnya apa? Nah, Ustazah mau tanya, ketika kita dilahirkan ke dunia, ya, kita lahir. Habis itu kita bisa langsung berjalan enggak? Kita bisa langsung makan sendiri enggak? Enggak. Nah, itu contoh yang kita rasakan. Begitu kita lahir, kita dipakaikan baju, kita diberi susu, ASI, ya. Kemudian setelah mencapai usia, ya, sudah bisa makan, kita diberi makan. Ya, makan apa? Makan bubur, nasi, tim. Itu siapa yang nyuapin? Kita sendiri? Enggak bisa, kan? Nah, enggak usah jauh-jauh lah, ya, atau enggak usah ketika kita berbicara tentang di usia yang sudah remaja seperti ini. Dari bayi saja kita enggak bisa kita pakai baju sendiri, hidup sendiri, makan sendiri. Kita dibiarkan, udah hidup kita dibiarkan saja di situ. Bagaimana? Apa yang terjadi? Ya, bisa mati ya kan anak bayinya ya kan? Nah, kenapa? Ya, karena bayi itu butuh perawatan yang intensif. Bayi, dia tidak tahu apa-apa, ya. Taunya cuma menangis. Lapar, haus, nangis.
buang air, nangis, semuanya pakai nangis, ya kan, yang menandakan dia ya tidak nyaman, ya kan, seperti itu. Ya, begitulah kita anak ustazah. Apalagi kalau kita sudah tumbuh menjadi besar, dewasa, ya remaja dewasa seperti itu. Ya, kita tentunya harus bergaul, ya. Muslim yang kuat itu muslim yang bergaul, anak ustazah. Nah, jadi dengan bergaul, ya kita juga sambil menuntut ilmu, tahu mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Jadi bergaul itu ada ilmunya, ya. Ilmunya diajarkan dulu oleh orang tua kita. Kita dapat ilmu dari orang tua kita dulu. Nah, kita kan nggak mungkin dapat ilmu sendiri kan? Tentu dengan orang tua mengajarkan kita, itulah kita, ya, butuh bantuan di situ, ya. Yang menandakan kita itu makhluk yang memang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, ya, terutama orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita. Nah, itu dulu, ya kan? Nah, sudah besar kita dididik, diajari makan, minum, berjalan, berbicara, bergaul, ya, adab diajarkan, ini boleh, itu tidak boleh, ya kan? Nah, kemudian banyak hal-hal lain yang akan kita dapatkan sampai kita ya mencapai usia remaja, dewasa, seperti itu ya anak ustazah. Jadi manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu pengertian daripada pergaulan, ya. Jadi pergaulan tersebut apa? Proses interaksi yang dilakukan individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, begitulah cara pergaulan manusia, ya. Selanjutnya kita lihat di sini, pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu, ya, seorang individu. Jadi anak ustazah, apa yang diajarkan di rumah, apa yang diajarkan di sekolah, kiranya yang baik bisa berjalan, ya, yang baik-baik itu bisa sejalan, bisa berjalan, ya, dengan baik. Kemudian, ya, kepribadian seseorang itu nanti, ya, bisa berubah. Kenapa? Ada faktor lain yang mempengaruhinya, misalnya lingkungan. Apa itu lingkungan? Teman, ya, teman kita bergaul itu bisa mempengaruhi kepribadian kita. Makanya kan kita disuruh, misalnya, ya, melihat teman-teman pergaulan kita. Kalau kita duduk bergaul, ya, akrab dengan teman yang baik akhlaknya, insya Allah kepribadian kita juga akan tumbuh menjadi anak yang baik. Di samping itu orang tua juga terlebih dahulu sudah menanamkan nilai-nilai kepribadian yang baik pada kita, ya kan? Kita dapat teman yang baik, insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang punya kepribadian yang baik, yang berpikiran positif, jauh dari pikiran negatif maupun pergaulan negatif, seperti itu, ya. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama. Nah, anak ustazah, pergaulan positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok, ya. Kemudian menggunakan hal-hal yang positif, ya, beraktivitas yang positif, kreatif, menghasilkan karya, itu adalah hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan negatif itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas. Ingat, ya. Jadi pergaulan yang negatif itu lebih mengarah kepada pergaulan bebas. Jika anak ustazah dapat teman yang suka apa? Suka selfie di sosmed, ya kan? Suka posting foto di sosmed. Kita akrab dengan dia, kita bisa kecipratan akhlaknya yang seperti itu. Makanya kita harus melihat teman-teman kita, ya, anak ustazah. Karena kan ini apa ya? Sosmed ini anak ustazah besar sekali pengaruhnya, terutama bagi anak-anak ustazah yang remaja. Apalagi kita di masa daring ini anak ustazah, ya, yang tadinya nggak punya HP harus punya HP jadinya, iya kan? Kalau kita lihat dulu mungkin orang tuanya harus nahan-nahan, nggak boleh punya HP, ya.
Jadinya harus punya HP. Kenapa? Karena belajarnya daring. Nah, belajarnya daring. Jadi mau nggak mau harus punya HP seperti itu. Jadi anak ustazah ya, ingatkan, nasihatkan, pergunakanlah HP tersebut untuk hal-hal yang positif, yang baik-baik, ya. Ya, agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Misalnya apa? Misalnya kenalan terhadap lawan jenis lewat apa? Lewat sosmed. Kemudian anak ustazah jangan coba pancing-pancing dengan apa? Selfie posting di sosmed, di IG, di Facebook, ya. Jadikan status, hindarin anak ustazah. Karena itulah yang memicu seseorang, ya, terutama lawan jenis melihat kita, ya. Kita udah dengan memposting aja kita bisa dapat dosa. Ya anak ustazah, apalagi sampai memancing misalnya lawan jenis untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Dari situlah tumbuh bibit-bibit, ya, kemaksiatan, kemungkaran, ya. Itulah dia anak ustazah. Jadi hindarkan. Ya, kita juga dilarang ya anak ustazah memposting foto, ya, yang tidak memang ada gunanya. Ya, jadi foto itu kan apa ya? Untuk hal-hal yang dibenarkan saja, ya. Yang diperbolehkan itu yang bagaimana? Ya, misalnya untuk identitas. Nah, KTP, ya kan, paspor. Nah, itu kan yang dibolehkan. Ya, pas foto untuk identitas diri, ijazah segala macam. Nah, itu yang dibolehkan, ya. Selainnya apa coba manfaatnya? Ya. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah. Ya, kita hindarkan saja, ya, tidak usah. Jadi jangan anak ustazah terpancing dengan orang-orang yang begitu banyak memposting foto-foto di sosmed. Nah, itu bisa celah untuk, ya, kemaksiatan anak ustazah, celah pada mengarah pada pergaulan bebas yang nanti memancing orang-orang berkomentar tentang foto kita. Ya, belum lagi kalau kita, ya, banyaklah kemungkaran yang bisa terjadi yang terkadang anak ustazah kita sepele dan tak terpikirkan oleh kita bisa terjadi, gitu ya. Yang macam sekarang banyak sihir, ya kan? Nah, pamer-pamer wajah akhirnya bisa apa? Kena sihir, macam-macam. Ya anak ustazah, banyak sekali hal-hal yang bisa memungkinkan terjadi kemaksiatan dengan foto-foto tersebut. Jadi dihindarkan. Nah, itu satu contoh, ya. Nah, kita lihat di sini. Hal yang harus dihindari terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Nah, ini bagi anak ustazah, ya. Tentunya menghindari pergaulan bebas tersebut, ya. Dalam usia remaja ini biasanya seseorang sangat labil, ya. Jadi anak-anak ustazah ini terkadang masih labil, ya anak ustazah, ya. Labil, apa yang labil ustazah? Sikapnya, cara berpikirnya, ya kan, masih labil seperti itu, ya. Masih belum stabil, ya, dalam mengatur emosi, kemudian cara bersikap. Terkadang semaunya saja. Yang kita senang, yang mau kita buat. Nah, seperti itu terkadang, ya kan? Enggak mau dengar apa? Cakap orang di sekitar kita. Nah, jadi tidak bisa seperti itu, ya. Jadi mudah terpengaruh. Nah, itu lagi, mudah terpengaruh dengan bujukan, bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Jadi anak ustazah harus banyak menuntut ilmu, ya anak ustazah. Nah, dalam masa-masa usia remaja sekarang ini anak ustazah harus banyak menuntut ilmu agar bisa menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Nah, kita lihat di sini, pergaulan bebas, ya. Pergaulan bebas itu apa? Kita lihat artinya secara keseluruhan, ya. Salah satu bentuk perilaku menyimpang. Nah, lihat, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ya anak ustazah, jadi ingat, pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang
dari norma agama maupun norma kesusilaan. Ya. Jadi melewati batas, ya, melewati batas seperti itu. Sedangkan remaja adalah, nah ini pengertiannya, masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Nah itulah anak ustazah sekarang. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah itu anak ustazah. Udah berapa umurnya sekarang? 13 ustazah. Nah pas banget ya, 13. Berarti sudah remaja anak ustazah. Jadi masa pencarian jati diri. Ingat, emosinya, sikapnya terkadang masih labil. Ya, kadang kan kalau nggak diturutin orang tua kemauannya, maunya sampai diturutin. Nah itu dia. Kadang kita nggak berpikir panjang lagi ya untuk keinginan kita tersebut. Ya, terkadang kita mengabaikan arahan orang tua, terkadang kita tidak patuh sama orang tua. Nah disitulah kadang ya labilnya. Tapi ya kita juga harus terus belajar ya anak ustazah ya untuk bisa bersikap stabil ya mulai dari sekarang. Nah kita lihat, jadi usia remaja itu mereka yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun. Nah itu menurut para ahli pendidikan. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak. Jadi anak ustazah bukan anak-anak lagi, iya kan? Namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ya, jadi mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. Nah, ini dia. Ya, jadi kadang coba-coba yang bagaimana nih? Nah, kalau dapat kawan yang salah dalam memberikan motivasi, kemudian dorongan, ya motivasi atau dorongan. Nah, ini yang coba-coba apa nih? Coba-coba ngerokok misalnya. Coba-coba bergaul dengan ya masyarakat kebanyakan yang mereka awam, jauh dari syariat, misalnya dari segi pakaian. Nah seperti itu, kita harus bisa ya anak ustazah belajar ya, harus mencari tahu terus mana yang baik mana yang tidak, agar kita bisa menyaring ya anak ustazah dan menghindari diri kita dari pergaulan-pergaulan bebas. Nah, jadi kesalahan ini sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tua. Biasanya anak ustazah, masa-masa anak ustazah itu ya terkadang orang tua yang cemas apa? Ya, mungkin selain dengan sosmed, kemudian kawan bergaul yang nyata ya, yang sering berkunjung, yang dekat dengan kita. Nah, itu kalau misalnya kawannya baik, mungkin orang tua tidak akan khawatir, tapi kalau kita salah memilih teman, ya, kita sangat akrab dengan teman-teman yang pergaulannya bebas, ya, bahkan mereka mungkin belum paham tentang haramnya misalnya bergaul dengan lawan jenis. Nah, kita juga jadi bisa ikutan. Nah, itu kan orang tua kan kadang bisa khawatir, kan gitu kan. Nah, ceritanya tentang lawan jenis misalnya ya kan, yang laki-laki, ceritanya tentang laki-laki. Nah, itu yang bisa mengkhawatirkan orang tua. Nah, itulah faktor lingkungan juga anak ustazah ya. Nah, jadi nanti kita lihat di sini ciri-ciri pergaulan bebas. Ya, tidak terasa ya anak ustazah waktunya sudah habis. Jadi jangan lupa diringkas ya anak ustazah, mulai dari pengertian, pencegahan, pergaulan bebas, pengertian pergaulan, kemudian pengertian pergaulan bebas, pengertian remaja, itu anak ustazah ringkaskan. Ya. Materi kita ternyata waktu kita ternyata sudah habis. Ya, materi kita cukup sampai di sini dulu. Ya anak ustazah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat dari
Dari apa Ustazah bilang tadi? Ya, dari sosmed ya anak Ustazah. Iya, dari sosmed. Kadang godaannya Masya Allah luar biasa ya anak Ustazah. Jadi pergunakan untuk hal-hal yang positif ya, banyak mencari ilmu di situ, kemudian hafalannya tetap dijaga. Kan banyak sekarang ya aplikasi murotal Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang bagus, yang baik, yang benar, ya kan? Nah itu yang hal-hal yang seperti itu yang harus dilakukan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik ya dari gadget ya. Baik, kita tutup dulu anak Ustazah materi kita pada pagi hari ini ya, pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.